iQOO makin aneh karena sekarang mereka bikin HP kelas mid-range tapi fiturnya kayak flagship. Bayangin aja ada HP dengan baterai 7200 mAh, Dimensity 7400 dengan fabrikasi 4 nanometer, kamera Sony, stereo speaker, dan juga sudah mendukung sertifikasi IP68 bahkan IP69. Dan yang bikin makin bahaya, harganya versi Cina-nya masih 3 jutaan. Ini jelas bukan HP biasa. Ini dia iQOO Z11X. Ini benar-benar bakal jadi monster baru di kelas menengah, atau justru ada beberapa kekurangan yang bikin orang mikir dua kali. Di video kali ini, kita bakal ngebahas kelebihan maupun kekurangan daripada iQOO Z11X yang berhasil tim forum gadget rangkum. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yang dibekali dengan performa yang cukup kencang. Kelebihan yang pertama jelas dari segi performanya. Menggunakan chipset Dimensity 7400 dengan fabrikasi 4 nanometer, chipset ini terkenal kencang, stabil, dan juga cukup hemat baterai. Dipadu dengan RAM LPDDR4X dengan media penyimpanan UFS 3.1, artinya membuka aplikasi lebih cepat, multitasking-nya lebih nyaman, dan juga gaming-nya lebih stabil. Beralih ke kelebihan yang nomor 2, yakni berbekal baterai monster. Nah, ini dia yang paling menarik. Baterainya 7200 mAh ini udah masuk kategori monster. Artinya bisa dipakai seharian penuh. Gamingnya lebih lama, menonton lebih puas, dan juga nggak gampang lowbat. Dan yang paling bagus, sudah adanya dukungan bypass charging. Dan juga buat para gamer suhu baterainya bisa lebih stabil. Beralih ke kelebihan yang nomor 3, yakni berbekal layar dengan refresh 120Hz. Layarnya juga cukup menarik, berbekal layar 6,78 inci berjenis Full HD+, ditambah refresh 120Hz. Artinya scrollingnya jauh lebih halus, lebih nyaman dipakai buat outdoor, dan juga pengalaman gamingnya lebih enak. Sementara untuk kelebihan yang nomor 4, yakni berbekal fitur yang lumayan lengkap, yang bikin iQOO makin menarik. Di iQOO Z11X ini ada beberapa fitur yang cukup lengkap, meliputi dukungan stereo speaker, fitur NFC, gyro hardware, fitur fingerprint, face unlock, dukungan jaringan 5G, dan juga adanya dual mic. Bahkan sudah dibekali dengan sertifikasi IP68 ditambah IP69, plus dukungan standar militer juga ada. Ini jarang banget di kelas harga segini. Sementara untuk kelebihan yang nomor 5, yakni berbekal kamera Sony dengan rekaman video 4K. Di bagian punggung ada kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX852. Dan yang bikin menarik, sudah mendukung perekaman video mencapai 4K per 30 fps. Sementara di bagian depan, versi globalnya menggunakan 32 megapiksel dengan perekaman 4K per 30 fps. Buat para konten ringan ini udah cukup menarik banget. Dan untuk kelebihan yang terakhir daripada iQOO Z11X, yakni harganya versi Cina lebih agresif. Kalau masuk ke pasar Indonesia dengan harga yang mirip di pasar Cina, ini bakal bahaya banget. Karena berbekal spesifikasi yang cukup gahar, hanya dibanderol di rentang harga 3-4 jutaan, ini udah jelas kompetitif banget. Tapi walaupun speknya menarik, HP ini tetap punya beberapa kekurangan yang harus kalian pertimbangkan. Kekurangan yang pertama yakni masih memakai layar berjenis LCD. Ini yang mungkin paling disayangkan, karena belum layar AMOLED. Padahal sekarang banyak kompetitor mulai menggunakan layar AMOLED. Jadi warnanya yang dihasilkan tidak setajam warna AMOLED. Kontrasnya juga tidak sebanding dengan AMOLED, dan juga black levelnya cukup rendah. Kekurangan yang nomor 2 yakni bodi dan juga framenya masih plastik. Meskipun menggunakan fitur mewah, ternyata bodinya masih plastik dan juga frame yang di bawahnya cukup plastik. Jadi feel premiumnya mungkin terasa agak kurang. Dan untuk kekurangan yang terakhir, yakni beratnya cukup tinggi. Dengan baterai monster 7200 mAh, HP ini juga cukup berat, yakni sebesar 219 gram. Buat sebagian orang atau bahkan dengan tangan kecil, bakal cepat pegal, kurang nyaman dipakai untuk berlama-lama. Jadi kesimpulannya begini, iQOO Z11X ini adalah HP yang fokus ke performa, baterai besar, gaming, dan juga durabilitas. Kelebihannya ada pada chipset, baterai, dan juga fitur lengkap. Tapi kekurangannya layarnya masih LCD, bodinya masih plastik, dan dimensinya cukup berat. Dan yang tak kalah penting yakni harga di pasar tanah air belum tentu sama dengan pasar Cina. Menurut kalian, apakah HP ini bakal jadi salah satu HP paling menarik, atau justru ada yang lebih menarik lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar forum gadget.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.